Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menemui Menteri Luar Negeri Tiongkok. Pertemuan ini berlangsung seminggu jelang pertemuan Trump dengan Xi Jinping. Kedatangan Menteri Luar Negeri Iran ke Tiongkok untuk konsultasi diplomatik. Dalam pertemuan ini, Tiongkok mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan nasional. Selain itu, Tiongkok mendesak Iran untuk menempuh jalur diplomasi dan tidak melanjutkan konflik di Timur Tengah. Tiongkok juga meminta agar lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz segera dipulihkan. 赞赏一方愿通过外交途径寻求政治解决。关于海峡问题，国际社会对恢复海峡的正常安全通行有共同关切，中方希望当事方尽快回应国际社会的强烈呼声。 Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan negaranya telah mencapai kedudukan internasional yang lebih tinggi setelah perang. Ia menyebut dunia kini bisa melihat Iran telah membuktikan kemampuan dan kekuatannya. Araghchi mengatakan fase kerjasama baru antara Iran dan negara-negara lain akan segera tiba. دوستان چینی ما هم اعتقاد دارن که ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین‌المللی پیدا کرده، توانمندی‌های خودش رو و اقتدار خودش رو به اثبات رسونده. بنابراین دوره جدیدی از همکاری‌های بین ایران و کشورهای دیگه در پیش است. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Tiongkok menekan Iran agar segera membuka blokade di Selat Hormuz. Rubio menilai Tiongkok seharusnya menggunakan pengaruh sebagai sekutu untuk menekan Iran. The Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. As I outlined earlier today, China is an export-driven economy. Okay, I'm not here to speak on behalf of what's in the best interest of China, but it's obvious. China is an export-driven economy. That means they depend on other countries to buy from them. Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Beijing pada Rabu 6 Mei lalu merupakan lawatan kali pertama bagi Araghchi sejak Amerika Serikat dan Israel menggempur Iran pada 28 Februari lalu. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menemui Menteri Luar Negeri Tiongkok. Pertemuan ini berlangsung seminggu jelang pertemuan Trump dengan Xi Jinping seminggu ke depan. Kedatangan Menteri Luar Negeri Iran ke Tiongkok untuk konsultasi diplomatik. Dalam pertemuan itu, Tiongkok mendesak Iran untuk menempuh jalur diplomasi agar tidak melanjutkan konflik di Timur Tengah. Lantas apakah dengan kehadiran Tiongkok di tengah konflik antara Iran dan Amerika Serikat mampu melunakkan kedua negara itu untuk menghentikan konflik? Akan kita bahas soal ini bersama dengan Dubes RI untuk Tiongkok 2010-2013 Imron Khotan dan pakar hubungan internasional Presiden University Tengku Reza Shah. Selamat pagi Pak Imron, Pak Reza. Selamat pagi, salam dari Presiden University. Baik, saya ke Pak Imron terlebih dahulu. Pak Imron, kita melihat sikap Tiongkok yang kemarin bertemu dengan Menlu Iran gitu ya, disebutkan bahwa ini adalah inisiasi dari Tiongkok sebenarnya. Tapi kalau kita melihat ini apakah yang dilakukan Tiongkok ini itu memang murni karena kepentingan nasionalnya atau memang ingin menjadi penengah atau justru malah menjadi kemarin sempat ditekan oleh Amerika Serikat untuk bisa menekan Iran? Ya, baik ya. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi fakta bahwa China ini adalah negara ekonomi kedua terbesar di dunia ya. Jadi dia memerlukan segala sumber daya untuk terus mempertahankan pertumbuhan ekonominya di atas mungkin 6%. Nah, untuk itu mereka memerlukan BBM ya. Nah, BBM itu datang dari dua selat, yaitu Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb yang menguasai jalur suplai BBM kurang lebih 32%. Kalau ini terganggu, maka pembangunan ekonomi China juga akan terganggu. Kalau pembangunan ekonomi China terganggu, maka akan ada pergolakan domestik. Seperti juga di negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Kita semua menderita.
Oleh karena itu adalah merupakan kepentingan nasional China atau dikatakan core national interest dari China agar perang ini berakhir. Oleh karena itu dia memainkan peran positif baik secara terbuka seperti yang kita lihat sekarang maupun secara tertutup dari back channel sehingga pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping tentatively tanggal 14-15 Mei yang akan datang bisa berjalan mulus. Oleh karena itu selat ini diharapkan merupakan salah satu kebebasan freedom of navigation di selat ini merupakan salah satu faktor kunci agar peperangan ini selesai. Oke, kepentingan nasional di sana, tapi juga ada niatan gitu ya Pak ya untuk bisa membuat konflik ini selesai. Saya ke Pak Reza. Pak Reza, Anda melihatnya kemarin ketika Menlu Iran bertemu dengan Menlu Tiongkok, ini apakah akan bisa menghasilkan sesuatu atau kalau paling tidak membuat Iran ini menjadi melunak gitu, agar ingin ataupun mau membuka Selat Hormuz ataupun paling tidak mau bertemu dengan Amerika Serikat? Terima kasih. Terima kasih pada penjelasan Bapak Ambasador Kotan. Itu sangat jelas, detail menggambarkan kepentingan nasional Cina seperti apa. Memang Cina itu tidak mudah ditekan oleh siapapun. Cina itu adalah negara adikuasa yang ingin mencapai status adikuasa yang benar-benar itu secara damai. Dan untuk itu China mengharapkan lingkungan sekitarnya juga damai. Jadi dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Iran ke Beijing itu menandakan bahwa hubungan bilateral antara Beijing dengan Teheran itu sangat baik. Kemudian juga dalam kesempatan itu China akan mendapatkan detail dari Iran mengenai hubungan bilateral dia dengan China, hubungan bilateral dia dengan negara lain, juga kepentingan China di kawasan dan harapan China dari sebuah dunia. Dan untuk itu ini merupakan informasi yang sangat penting bagi China dalam berhubungan nantinya dengan Amerika Serikat. Kemudian juga perihal apakah China akan mendengarkan apa saran Amerika Serikat, saya pikir didengarkan ya, tapi kalau diikuti itu terserah China, karena China menempatkan diri, saya dengan Anda ini sudah sejajar, dan China secara budaya itu mengatakan bahwa negara-negara di luar China itu adalah negara-negara yang tidak beradab, itu atau vassal state, dan untuk itu mereka harus selalu mendapatkan arahan dari China bagaimana membangun kerjasama internasional mereka. Dan secara tidak langsung kalau kita mengikuti cara berpikir China, maka Amerika Serikat adalah juga negara vassal state atau negara pinggir yang juga harus dengar apa kata China. Karena itu kedatangan Donald Trump beberapa hari ke depan itu dapat dikatakan juga secara simbolis bahwa Anda datang kepada saya untuk memperoleh restu saya, walaupun secara internasional ini adalah hubungannya bilateral, tapi bagaimana China menganggap Amerika Serikat juga menganggap Iran, mereka adalah negara-negara yang harus mendapatkan restu dari China untuk mengelola perdamaian dunia. Dan untuk itu saya pikir Amerika Serikat ke depannya juga harus sadar diri bahwa China yang dihadapi sekarang bukanlah China yang dulu. Jadi kita bisa harapkan nanti pada pertemuan Xi Jinping dengan Donald Trump tanggal 14 sampai 15 Mei nanti, maka apapun yang dikatakan oleh Amerika Serikat, apakah itu kebutuhan temanya apakah perdagangan, teknologi, ataupun perang dengan Iran, itu China sudah mendapat informasi yang terkini. Kemudian juga nanti kalaupun membahas hal-hal yang lain, tentunya Amerika Serikat sadar bahwa yang dia hadapi ini adalah suatu negara yang memiliki sistem informasi lebih baik dari yang mereka ketahui. Kalau berbicara Iran, China sudah memiliki informasi yang lebih afdol dibandingkan Amerika Serikat itu sendiri. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Imron. Pak Imron, jika melihat Tiongkok yang punya kepentingan nasional yang sangat besar gitu ya, kemudian bisakah kemudian ini memberikan pengaruh yang lebih besar? Misalnya selama ini Pakistan menjadi penengah di sana antara Amerika Serikat dan juga Iran seperti itu. Apakah kemudian Tiongkok ini akan mengambil peran yang lebih besar lagi, Pak Imron, untuk bisa menjadi penengah antara AS dan juga Iran? Ya, jangan lupa juga China ini adalah salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang berdasarkan piagam PBB adalah yang mempertahankan ya apa yang dinamakan International Peace and Security. Jadi tanpa partisipasi China, apapun resolusi yang ditable atau diajukan di Dewan Keamanan PBB tidak akan berhasil. Bahkan terakhir mereka bersama dengan Rusia memveto
resolusi yang diajukan oleh salah satu negara teluk. Jadi kerjasama dari China ini adalah sifatnya mandatory. Tanpa partisipasi China tidak akan terjadi apa yang dinamakan konsensus global, terutama melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi dibandingkan dengan Pakistan, ya Pakistan mempunyai kemampuan. Problemnya adalah kalau negara ingin memainkan peran di dalam suatu konflik, dia harus mampu memproyeksikan powernya kan terhadap kedua pihak yang bertikai. Pakistan mempunyai kemampuan itu ya karena dia negara di kawasan dan dia juga mempunyai senjata nuklir, tapi dia tidak mempunyai political power di Dewan Keamanan PBB. Jadi peran serta dari China ini sangat mandatory. Oleh karena itulah maka Iran melakukan apa yang dinamakan preemptive diplomacy, mendatangi terlebih dahulu China sebelum pertemuan summit ya antara Xi Jinping dengan Trump. Kita berharap ya dengan demikian nanti akan muncul, walaupun signpost dari Amerika Serikat itu selalu berubah. Tadinya kalau terjadi regime change, perang selesai, ternyata regime change tidak terjadi. Kemudian berubah menjadi Iran tidak boleh mempunyai senjata nuklir. Itu juga Iran berdasarkan artikel 4 dari NPT, dan kebetulan saya ini adalah perunding utama Indonesia di forum NPT, itu yakin bahwa hak itu tidak perlu diganggu-gugat karena artikel 4 itu memberikan hak kepada semua negara non-senjata nuklir untuk mengembangkan apa yang dinamakan PUNE, Peaceful Uses of Nuclear Energy, termasuk Indonesia. Jadi polisinya sebenarnya bukan Amerika atau Israel, apalagi Israel bukan anggota NPT. Polisi yang bisa memeriksa itu adalah berdasarkan artikel 3 dari NPT adalah International Atomic Energy Agency, bukan Amerika Serikat, bukan Israel juga, bukan siapapun, tapi IAEA. Nah, sejauh ini IAEA tidak mendeteksi Iran itu sudah mengembangkan atau sudah memiliki senjata nuklir. Jadi kita harus kembalikan kepada aturan permainan, dan disinilah saya berharap pemerintah Indonesia berperan. Jangan sampai hak-hak dari negara non-senjata nuklir itu dikurangi dan dijudge, dihakimi oleh negara-negara yang tidak mempunyai legal standing kecuali IAEA. Oke, polisi nuklirnya sudah ada gitu ya, jadi aturan tidak bisa diberlakukan oleh Amerika Serikat maupun Israel untuk soal pengayaan uranium di Iran. Kemudian saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini kan yang minta adalah Tiongkok gitu ya sebagai mitra strategis lama dari Iran. Apakah kemudian dengan Tiongkok yang meminta ataupun mendesak agar Selat Hormuz dibuka, ini apakah dengan demikian Iran mau dengan serta-merta membuka Selat Hormuz, atau butuh jaminan dulu dari Tiongkok bahwa mereka akan melindungi Iran nanti di Dewan Keamanan PBB jika ada resolusi-resolusi yang kemudian membuat Iran menjadi terpojok? Dalam hal ini sudah tepat sekali kunjungan Menteri Luar Negeri Iran ke Tiongkok ya, di mana Iran mendapat dukungan dari Tiongkok, kedaulatan Iran diakui, tapi juga pada saat yang sama Tiongkok meminta agar Selat Hormuz itu dibuka. Memang kita harus akui, Iran juga mengerti bahwa Tiongkok itu memiliki ketergantungan energi yang sangat tinggi pada Selat Hormuz ya. Dia adalah importir minyak terbesar dunia dengan sekitar 20% konsumsi minyaknya melewati jalur ini. Tapi Iran juga hendaknya meminta ketegasan dari Tiongkok ya, agar komentar-komentar Tiongkok itu ke depannya tetap secara diplomatik, dan untuk itu Tiongkok itu agar juga mengerti bahwa Selat Hormuz ini adalah titik saraf yang sangat sentral bagi Iran. Dan untuk itu Iran juga mengerti bahwa Tiongkok juga sangat tergantung, di mana 20 juta barrel minyak mentah itu melintasi Hormuz setiap hari ya. Jadi dalam hal Tiongkok ini meminta Iran, tentunya Iran juga akan meminta agar Tiongkok itu tegas juga bahwa urusan-urusan mengenai Hormuz itu diselesaikan secara hukum internasional. Jadi disinilah harapan Iran bahwa harapan Iran adalah Tiongkok juga mendesak Amerika Serikat untuk menyelesaikan urusan-urusannya dengan Amerika Serikat itu secara diplomatik. Jadi janganlah sampai Amerika Serikat itu menekan Iran karena
karena diperkirakan kalau tekanan itu terlalu besar, ini akan berdampak kepada 14 tuntutan Iran dalam berhubungan dengan Amerika Serikat ya. Kemudian Iran juga berharap agar Tiongkok juga ikut meredakan ketegangan di Timur Tengah dengan meyakinkan dunia bahwa biarlah prosedur ini diselesaikan secara damai, janganlah dunia ikut-ikut campur dengan urusan Amerika Serikat ini, karena berbeda pandangan. Tiongkok itu menghendaki penyelesaian secara diplomatik, tapi Amerika Serikat sangat mengharapkan penyelesaian secara koersif. Di dalam hal Tiongkok meminta Iran untuk berperilaku diplomatik, tentunya Iran juga pada saat yang meminta Tiongkok untuk mengedepankan ketokohannya dalam berhubungan dengan Amerika Serikat dan juga mempertahankan ketokohannya di Dewan Keamanan PBB, karena memang hanya Tiongkok dan Rusia yang memiliki kemampuan menentukan agenda-agenda dari perdamaian dan keamanan dunia tersebut. Oke. Dan kalau kita lihat seminggu ke depan, tanggal 14, tanggal 15 gitu ya, Pak Imron, Tiongkok akan bertemu dengan Amerika Serikat, Trump dan juga Xi Jinping. Mungkin yang Anda bisa proyeksikan ke depannya, apa yang akan lebih banyak mereka bicarakan? Apakah terkait dengan hubungan kedua negara, Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang juga memanas gitu ya soal sanksi-sanksinya, ataukah memang nanti membicarakan banyak juga soal bagaimana dengan Amerika Serikat dan juga Iran seperti itu? Jadi sebenarnya saya melihat ini adalah dalam kaitan dengan public opini di Amerika Serikat ya. 60% dari opini publik itu sekarang anti perang. Karena apa? Karena 63% dari rakyat Amerika menyalahkan Presiden Trump karena akibat dari perang ini kehidupan mereka semakin sulit. Kehidupan ekonomi ya. Tadinya harga minyak per galon itu 2,9 US dollar, sekarang sudah 4,52. Jadi kenaikannya signifikan, lebih dari 50%. Akibatnya apa? Kemudian Trump melihat bahwa kalau ini berkelanjutan, maka kesulitan ekonomi rakyatnya akan semakin menumpuk, dan ini akan mempengaruhi hasil dari apa yang kita namakan midterm election, tanggal 3 November yang akan datang, yang akan menentukan komposisi dari keanggotaan Kongres di Senat maupun di House of Representatives. Kalau kedua kamar ini dikuasai oleh Demokrat, maka impeachment akan terjadi terhadap Trump. Oleh karena itu, Trump ingin mendapatkan exit strategi. Jadi dia ingin datang ke China, tolong beri saya exit strategi yang mempunyai narasi bahwa saya memenangkan perang dan opini publik di domestik Amerika Serikat akan berbalik mendukung Trump dan Partai Republik. Jadi exit strateginya itu saya melihat essence ya, kemungkinan besar adalah freedom of navigation di Selat Hormuz, karena dua tuntutan yang lain tadinya itu regime change sama ketidakpemilikan atau tidak bolehnya Iran mengembangkan peaceful uses of nuclear energy juga sulit dipertahankan karena artikel 4 dari NPT. Maka mereka ingin melihat, ya ingin meyakinkan China, tolong kami diberi exit strategi, yakinkan Iran agar membuka Selat Hormuz sehingga freedom of navigation yang tentunya juga dijamin oleh UNCLOS itu bisa kembali seperti semula sebelum perang ini. Dengan demikian Amerika Serikat bisa mengatakan I won the war, dan kemudian public opini yang sekarang ini sedang memojokkan Presiden Trump dan Partai Republik menuju kepada midterm elections itu bisa berbalik sehingga mereka bisa memenangkan midterm election yang akan datang untuk menghindarkan terjadinya impeachment atau pemanggilan terhadap Presiden Trump. Oke. Ingin minta exit strategi ke Tiongkok gitu ya, Amerika Serikat nanti di tanggal 14 Mei kemungkinan. Kemudian kayak saya ke Pak Tuku, ini kan ada informasi bahwa memang antara Amerika Serikat dan juga Iran ini punya MOU gitu ya, atau mereka ada draft kesepakatan dalam satu halaman, paling tidak memuat ada 14 poin di sana. Dan 5 diantaranya ini ada soal uranium, kemudian soal sanksi, soal pencairan asetnya Iran, kemudian ada juga soal pembatasan Selat Hormuz yang akan diangkat. Tapi di sisi lain juga masih ada saling serang di Selat Hormuz antara Amerika Serikat dan juga Iran. Amerika Serikat
mengancam gitu ya, kalau tidak segera berunding ini akan serangannya lebih besar lagi. Sebenarnya apa sih yang mereka inginkan? Amerika Serikat ini pengennya damai atau ingin lebih besar lagi eskalasinya? Terima kasih. Cara berpikir Donald Trump itu pertama MAGA ya, Make America Great Again, itu satu. Dan yang kedua adalah mendukung Israel untuk perluasan wilayahnya hingga mencapai skala Greater Israel, sehingga menjangkau juga wilayah-wilayah sekitar Israel seperti Lebanon, kemudian Irak, Libya, kemudian Yordan, dan juga nanti masuk ke Iran dan masuk ke Iran dan Saudi Arabia. Perihal uranium, memang Amerika Serikat ngotot sekali ya. Maka disinilah perlunya peranan dari International Atomic Energy Agency untuk benar-benar bisa mengatakan kepada dunia seberapa tinggikah penguasaan Iran saat ini. Karena ada banyak indikator. Misalnya indikator pertama adalah 2-5%, indikator kedua ada 5-10%, indikator ketiga adalah sampai antara 15-20%. Iran itu sampai di mana posisinya? Karena jangan sampai ketulusan hati Iran ini nantinya itu ditafsirkan sebagai negara yang berbahaya, karena Iran itu seperti tadi dikatakan oleh Bapak Ambasador Irfan Kotan, IAEA sendiri tidak pernah mengatakan Iran itu sudah memiliki kemampuan persenjataan nuklir. Tidak. Iran itu masih kemampuannya nuklir untuk tujuan damai. Bahkan ini yang Amerika Serikat sudah sebenarnya tahu bahwa para ayatollah di Iran selalu mengatakan haram kami menggunakan nuklir itu untuk tujuan perang. Jadi ini adalah isu pertama yang harus dijelaskan oleh IAEA. Mereka harus netral dan juga mereka harus berani tegas mengatakan kepada Amerika Serikat, jangan Anda menekan Iran, dia itu sangat patuh pada NPT. Kenapa Anda juga tidak menekan Israel? Israel itu tidak merupakan anggota dari NPT, tapi Anda biarkan sehingga dari tahun 1958 sehingga menjadi kekuatan nuklir. Itu yang pertama. Kedua, perihal Selat Hormuz. Tentunya nantinya Cina juga harus tegas mengatakan ini bicara soal Hormuz ini tidak aman setelah Anda datang begitu. Setelah Anda memberlakukan aturan-aturan yang tidak manusiawi, aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum internasional. Misalnya kita perhatikan statement-statement Donald Trump juga mengkhawatirkan dunia. Donald Trump secara analogis mengatakan bahwa tanpa sadar Amerika Serikat sudah menjadikan dirinya sebagai bajak laut gitu. Dengan seenaknya saja menembak mesin-mesin kapal, kemudian menguasai kapal tersebut. Kemudian apakah selanjutnya kalau dialog ini tidak berjalan baik, maka dapat diperhatikan Iran itu tidak akan mendapatkan hasil yang dikatakan oleh Pakistan adalah sebenarnya sudah ada hasil antara 80% sampai 85%, dan untuk itu sisanya tinggal Hormuz dan nuklir. Kalau Amerika Serikat merasa terpojok, sekiranya Amerika Serikat merasa kunjungannya ke Beijing ini tidak berhasil, kemudian dia perhatikan Iran itu semakin ngotot dengan kemampuan nuklir balistiknya, maka dapat diperkirakan Amerika Serikat akan melakukan destabilisasi atas Iran. Misalnya ada kesepakatan awal perihal pengembalian aset-aset Iran mungkin akan dicoret. Kemudian yang kedua adalah tentang dampak ekonomi dari sanksi Amerika Serikat dari tahun 79 lalu yang tampaknya akan dibayar pelan-pelan, itu juga akan dicoret, dan tidak mustahil Amerika Serikat akan melakukan aksi-aksi lanjutan, misalnya dengan melakukan pemboman atas instalasi laut dan udara dari Iran, atau melakukan destabilisasi atas perbatasan-perbatasan Iran yang sangat panjang tersebut. Tentunya dikhawatirkan kalau Iran sampai terpancing di mana dia merasa kedaulatannya terganggu di perbatasan dan ada potensi dia menggunakan kekuatan secara berlebihan, ini yang ditunggu oleh Amerika Serikat. Selanjutnya Amerika Serikat akan melakukan suatu kebijakan yang mengarah kepada responsibility to protect, sehingga PBB nanti akan ikut campur dan mengizinkan negara-negara Uni Eropa yang sudah dibujuk oleh Amerika Serikat untuk menguasai wilayah perbatasan Iran. Dan kalau sudah terjadi, ini adalah destabilisasi Iran yang lebih lanjut, di mana saat ini mata uang Iran sudah rontok, kemudian juga ekspor dari Hormuz itu sudah sangat berkurang. Jadi saya perhatikan ini adalah langkah-langkah strategis yang Amerika Serikat dapat lakukan dalam beberapa hari mendatang. Kalau dia merasa kunjungan dia ke Beijing itu gagal, kemudian juga dia merasa impeachment itu semakin dekat di Amerika Serikat, dan dia juga merasa keamanan dia semakin terganggu oleh
oleh perilaku Iran yang semakin ngotot. Kita perhatikan barusan Menteri Luar Negeri Iran dan Menteri Pertahanan Iran sangat yakin sekali dengan kapabilitas pertahanan yang mereka miliki saat ini. Kalau pandangan Anda, Pak Imron, apakah kemudian nanti pertemuan di tanggal 14-15 Mei ini juga menjadi kunci gitu ya, penentu antara Amerika Serikat akan berunding dengan Iran atau justru tadi Amerika Serikat akan meningkatkan eskalasinya? Saya kira kemungkinan Amerika untuk melakukan eskalasi semakin mengecil ya, karena War Powers Act-nya itu membatasi 60 hari plus 30 hari. Dan mereka sudah mengatakan tidak ada lagi military offensive yang diumumkan 2 hari yang lalu oleh Rubio ya, Menlu Rubio. Jadi eskalasi saya kecil. Ini masalahnya adalah kembali mencari exit strategi bagi Amerika Serikat, kita sudah jelaskan tadi. Nah sekarang Iran juga mencari exit strategi untuk memutus pertempuran namanya. Istilahnya di militer itu tuspur, memutus pertempuran. Jadi dia juga memerlukan exit strategi. Exit strateginya adalah sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap Iran selama ini dicabut. Nah ini akan mungkin ya, prediksi saya Iran itu akan meminta pemerintah China untuk untuk mengajukan draft resolusi di Dewan Keamanan PBB mencabut sanksi-sanksi yang diterapkan terhadap Iran selama ini, karena ini diajukan oleh salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, kredibilitasnya sangat tinggi, apalagi di back channel sudah ada kesepakatan antara mereka. Saya beri Anda exit strategi Amerika Serikat, saya beri Anda exit strategi Iran, mari kembali kita ke kilometer kosong, begitu, kurang lebih begitu. Oke, peran Amerika Serikat di sini, maksudnya peran dari Tiongkok ini sangat krusial gitu ya, memberikan solusi dalam tanda kutip bagi kedua negara agar bisa keluar dari perang dengan tetap mendangak kepala, tidak sebagai pihak yang kalah seperti itu. Kita nantikan seperti apa nanti pertemuan antara Xi Jinping dan juga Presiden Trump di tanggal 14 nanti, seperti apa hasilnya. Terima kasih Pak Imron Kotan, Dubes RI untuk Tiongkok 2010-2013, dan juga Pak Teguh Reza Sia, pakar hubungan internasional Presiden University, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih. Terima kasih.